Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham. Nomor NIM saya 2011200088. Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak David Nugraha Saputra SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Di video saya kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan. Baiklah, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, langsung saja saya mulai dari soal yang pertama, yaitu A. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Baik, yang pertama yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tentang tindak pidana. Kemudian yang kedua yaitu hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Kemudian hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukuman yang diberikan untuk semua orang atau khalayak umum. Kemudian yang terakhir yaitu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukuman yang diberikan hanya untuk kepada orang-orang tertentu, seperti angkatan bersenjata. Kemudian soal yang B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Baik, yang pertama yaitu teori mutlak atau teori pembalasan. Teori ini berarti bahwa hakim memberikan putusan hukuman kepada salah seorang terdakwa itu sebagai pembalasan atas perlakuan kejahatan yang ditimbulkan oleh si terdakwa. Kemudian yang kedua yaitu teori relatif atau teori tujuan, yang berarti alat untuk menegakkan tata tertib, atau bisa juga diartikan teori ini itu bertujuan untuk merehabilitasi si terdakwa sehingga ketika si terdakwa keluar dari kurungan atau penjara, ia bisa menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan atau meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini bisa diartikan sebagai ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman, sebab si pelaku itu melakukan beberapa kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu soal kedua, pertanyaannya adalah berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Baik, yang pertama yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan yang ketiga, tidak ada pidana tanpa adanya perbuatan pidana dan undang-undang terlebih dahulu. Baik, soal yang selanjutnya yaitu nomor 3. Selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Baik, yang pertama yaitu asas teritorial. Asas ini berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu asas perlindungan. Asas ini berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing di luar Republik Indonesia. Contohnya, di Prancis, Presiden Joko Widodo mendapat serangan dari seseorang,
Nah, kemudian seseorang ini yang menyerang Presiden Jokowi itu bisa dijatuhi hukuman KUHP Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu asas personalitas. Asas ini berlaku bagi warga negara Indonesia di luar Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu asas universal. Asas ini didasari dari pasal 4 ayat 2 yang meliputi mata uang, kemudian pembajakan laut atau udara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian soal selanjutnya, soal yang keempat di sini saya memilih nomor 6. Nomor 6 itu pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Baik, unsur percobaan itu ada 3. Yang pertama adalah adanya niat untuk melaksanakan sebuah kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu adanya permulaan untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, tidak berhasilnya suatu kejahatan itu bukan kehendaknya sendiri. Nah, percobaan ini atau pogging itu didasari dari pasal 53 KUHP. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari tindak pidana percobaan atau pogging ini, yaitu dengan kasus percobaan pembakaran yang didasari pada pasal 187 KUHP. Jadi contohnya ada seseorang penjahat yang mana ia sudah memiliki niat yang buruk untuk melakukan pembakaran salah satu rumah dari seorang warga. Kemudian setelah itu dia sudah melakukan permulaan dalam kegiatan pembakaran rumah tersebut, seperti dia sudah memberikan bensin di sekeliling rumah tersebut, kemudian ia langsung menyalakan korek api dan membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut berhasil terbakar. Akan tetapi secara tiba-tiba hujan turun dengan deras yang akhirnya mengakibatkan rumah tersebut yang terbakar tadi menjadi padam. Jadi kejahatannya tersebut itu gagal atau tidak berhasil bukan karena kehendaknya sendiri, akan tetapi karena terkena air hujan. Nah, kemudian singkat cerita si penjahat tersebut itu tertangkap oleh warga, kemudian diadili dengan hukuman. Nah, apabila si terdakwa atau si penjahat tersebut itu mendapatkan hukuman, maka ia dijatuhi sepertiga dari hukuman kejahatan selesai. Kemudian apabila ia dijatuhi hukuman mati, maka ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan apabila si penjahat tersebut melakukan tindak pidana itu adalah pidana tambahan, maka ia sama seperti melakukan tindak kejahatan selesai. Baik, soal yang selanjutnya yang kelima, saya pilih nomor 8. Nah, nomor 8 ini pertanyaannya adalah di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Baik, perbedaan dari alasan penghapus pidana yang alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu alasan pembenar adalah sebuah penghapusan hukuman dengan cara pidana atau dengan cara perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman, malahan si perbuatan tersebut itu dibenarkan. Nah, apa saja yang ada di alasan pembenar ini? Yang pertama yaitu ada daya paksa. Nah, daya paksa ini didasari dengan pasal 48 KUHP dan memiliki 3 bagian. Yang pertama, daya paksa absolut. Contoh dari daya paksa absolut ini adalah terjadinya perkelahian antara penjahat dan si korbannya
Katakan saja contohnya di pinggir jalan, di depan rumah makan Padang. Yang mana di rumah makan Padang tersebut terdapat etalase atau kaca yang menutupi dari makanan Padang. Kemudian di sela-sela perkelahian, si korban tersebut kalah. Dia sudah tidak ada upaya lagi atau tidak ada kekuatan lagi. Kemudian langsung saja si penjahat tersebut melempar dia atau melempar si korban tersebut ke arah masuk dalam masakan Padang, melempar di kacanya itu yang etalase yang isinya makanan. Kemudian pecahlah etalase atau kaca dari makanan masakan Padang tersebut. Kemudian larilah si pelaku. Nah, kemudian si korban tersebut dia mendapatkan rumusan delik, yaitu dapat merugikan orang lain, akan tetapi dia tidak bisa dijatuhi hukuman pidana karena kasus dia ini merupakan kasus daya paksa yang absolut. Kemudian yang kedua, daya paksa relatif. Nah, daya paksa relatif ini contohnya yaitu adanya dua kemungkinan, dua kesempatan, yang mana ada seorang penjahat, kemudian ada dua korban, yang mana si korban ini disuruh oleh penjahat itu untuk membakar suatu rumah yang sudah menjadi incaran si penjahat. Akan tetapi si korban ini dia tidak mau melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut sebelumnya. Akan tetapi dia sudah ditodong oleh pistol di depan kepalanya. Nah, maka dari situ dia sudah tidak ada lagi daya upaya untuk tidak melakukan perintah si penjahat tersebut, karena apabila permintaan dari si penjahat tersebut tidak dipenuhi, maka ia akan ditembak mati oleh si penjahat. Nah, maka dari itu ia terpaksa untuk melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut. Nah, sebenarnya dia ini mendapatkan rumusan delik terhadap kerugian yang ia timbulkan, yaitu membakar rumah. Akan tetapi dia tidak bisa dijatuhi hukuman karena dia ini dapat dibenarkan perlakuan dia, karena ia mendapatkan di teori daya paksa yang relatif ini. Kemudian yang ketiga yaitu daya paksa keadaan darurat. Daya paksa keadaan darurat ini contohnya ada peristiwa kapal yang kecelakaan, kemudian korbannya itu pada jatuh di lautan. Nah, ada salah satu seorang korban, dia selamat karena memegang papan kayu yang hanyut juga dengan para korban. Kemudian ia naik di atasnya. Nah, setelah berselang waktu, kemudian ada korban lagi yang lain. Nah, dia ingin ikut naik di atas papan tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi papan tersebut itu tidak akan bisa ditempati dengan dua orang. Nah, hanya bisa ditempati dengan satu orang. Maka orang yang sudah berada di papan tersebut, dia menyingkirkan tangan si korban yang lainnya itu yang akan menaiki papannya bersama dia. Nah, karena nyawa yang sudah menaiki di papan itu terancam apabila si korban yang lain naik di papannya tersebut, maka ia melepaskan tangannya, menyingkirkan dirinya. Akhirnya si korban yang lain itu tersebut meninggal. Nah, perbuatan seperti itu tidak bisa dikenai hukuman pidana karena masuk terhadap daya paksa keadaan darurat. Kemudian dari alasan pembenar yang kedua yaitu ada kemudian ada pembelaan terpaksa. Nah, ini didasari pada pasal 49 ayat 1. Nah, contohnya ada seseorang berkendara di malam hari. Kemudian tiba-tiba ada yang mengikuti. Yang mengikutinya tersebut adalah begal.
yang mana di begal tersebut membawa senjata tajam. Kemudian singkat cerita di-stoplah si korban tersebut di pinggir jalan, kemudian langsung ditojongkan senjata untuk menyerahkan harta benda beserta motornya. Akan tetapi si korban tersebut melawan karena dia juga memiliki bekal bela diri. Ketika melawan, si korban tersebut terkena senjata tajam yang disabetkan oleh si pelaku begal. Nah, akan tetapi dengan sigap si korban tersebut merebut senjata tajam yang dipegang oleh begal dan kembali membalas bacokan terhadap si begal. Akhirnya meninggallah si begal tersebut. Nah, maka tindakan ini dibenarkan atau tidak diberikan atau tidak dijatuhkan hukuman pidana. Kemudian yang ketiga dari alasan benar, yaitu ada melaksanakan undang-undang pasal 50 KUHP, yaitu algojo hukuman mati. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, algojo itu kan dia bertugas untuk mengeksekusi hukuman mati para terdakwa. Nah, maka ketika dia mengeksekusi atau melakukan hukuman mati, dia itu tidak bisa dijatuhi hukuman karena tindakannya tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari alasan pembenar, yaitu adalah melaksanakan perintah jabatan yang sah. Ini didasari pada pasal 50 ayat 1. Nah, contohnya ada seorang polisi atau bisa dikatakan buser, dia sedang bertugas untuk mencari bandar narkoba. Nah, ketika dia bertemu dengan bandar narkoba, kemudian dia sergap. Nah, si bandar narkoba itu melakukan perlawanan berupa tembakan, yang mana tembakan tersebut bisa saja mengancam nyawa dari si polisi atau orang yang bertugas. Nah, maka dari itu polisi dia memiliki hak untuk melawan dari perlawanan si penjahat, tapi dengan cara menembak ke arah kakinya. Nah, ketika si polisi menembak ke arah kakinya, akan tetapi si penjahat malah bergerak arahnya, yang akhirnya peluru yang seharusnya mengenai kaki dari penjahat malah mengenai dada dari penjahat, yang malah menimbulkan kematian si penjahat. Maka si polisi yang menembak mati si penjahat tadi itu tidak dijatuhi hukuman karena tindakannya dibenarkan. Kemudian yang B, yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang sifatnya masih disebut sebagai sifat pidana, akan tetapi perbuatan ini itu tidak ada kesalahan. Nah, ini ada tiga bagian. Yang pertama itu tidak mampu bertanggung jawab, atau bisa dikatakan orang yang sedang yang sedang gangguan jiwa atau orang gila. Nah, karena orang gila ini tidak bisa bertanggung jawab, maka ketika dia melakukan sebuah kejahatan, entah itu dia menyakiti orang lain atau membunuh, nah si orang gila itu tidak bisa dijatuhi hukuman pidana karena hukumannya itu dimaafkan. Nah, yang kedua yaitu adalah non work excess. Yang tadi itu yang orang gila yang tidak dapat bertanggung jawab itu didasari oleh pasal 44 KUHP. Kemudian yang kedua ini non work excess ini didasari dengan pasal 49 ayat 2. Nah, non work excess ini artinya kegoncangan jiwa yang berlebihan. Artinya contohnya ada seorang pekerja yang mana dia adalah kontraktor pekerja di salah satu proyek. Kemudian ia pulang tanpa sepengetahuan istri, pulang ke rumahnya. Kemudian setelah ia pulang ke rumahnya, ia mendapati istrinya yang sedang selingkuh. Nah, karena si suami itu kaget, ia langsung saja dengan kegoncangan jiwanya membunuh si laki-laki yang menyelingkuhi istrinya tersebut. Akhirnya istrinya si pelaku yang berselingkuh kepada istrinya itu meninggal dunia. Maka tindakan dia dimaafkan, tidak dijatuhi hukuman.
Kemudian yang ketiga yaitu iktikat baik dalam melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Ini didasari pada pasal 51 ayat 2. Nah, contohnya adalah seorang jaksa yang menuntut atau yang melakukan interogasi kepada pelaku, akan tetapi interogasinya tersebut itu tidak dibenarkan dengan etik atau kode etik kejaksaan tersebut. Nah, sehingga sebenarnya dia ini melakukan sebuah pidana, yaitu melanggar kode etik yang upayanya itu untuk membuat si pelaku itu agar ngaku. Akan tetapi yang seharusnya dia ini memenuhi rumusan delik atau perbuatannya ini disebut pidana, nah ya ini tidak bisa dikenakan hukuman atau tidak bisa dipidana karena alasan pemaaf ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari 8 pertanyaan yang saya ambil 5 pertanyaan yang saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.